Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas soal fisika yang berkaitan dengan materi gerak. Dimana di video kali ini saya akan membahas tentang gerak vertikal. Nanti ada sekitar 3 soal yang akan saya coba bahas di video saya kali ini. Baik, untuk yang pertama ya, soal yang pertama. Sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dan dapat ditangkap kembali setelah 8 skot. Dari pelemparannya, jadi setelah 8 skot, bola itu dapat ditangkap kembali. Yang ditanyakan, jika G sama dengan 10 meter per sekon, tentukan A besar kecepatan awal bola. Kemudian yang B, tinggi maksimum yang dicapai bola. Jadi yang pertama dulu ya. Kalau digambarkan ya, misalkan ini bola dilemparkan vertikal ke atas. Misalkan V0-nya ya. VO-nya. Kemudian ketika bola dilempar ke atas, maka nanti pada ketinggian tertentu ya, itu dia akan mencapai ketinggian maksimum. Kemudian setelah itu dia akan balik lagi ke bawah. Nah, waktu yang digunakan untuk mencapai ketinggian maksimum dan waktu untuk balik lagi ke bawah itu adalah 8 sekon. Jadi 8 sekon ini waktu yang digunakan untuk bola ini naik dan turun. Nah, pada gerak vertikal ke atas seperti ini, maka nanti waktu yang digunakan dari bawah sampai ke titik tertinggi itu waktunya sama ketika bola itu dari titik tertinggi jatuh ke bawah ya. Sehingga apa? Kalau waktu untuk naik dan turun 8 sekon tinggal dibagi 2 aja nih waktunya. Jadi nanti waktu untuk naik ke atas itu adalah 4 sekon, kemudian waktu untuk turun itu adalah 4 sekon juga. Nah, artinya sekali jalan dari bawah sampai titik tertinggi, waktu yang digunakan adalah 4 sekon. Nah, yang ditanyakan adalah besar kecepatan awal. Caranya bagaimana? Nah, karena kita sudah mengetahui bahwa waktu dari saat dilempar, pertama kali dilempar atau dari bawah sampai tinggi maksimum itu adalah 4 sekon, maka kita gunakan persamaan VT sama dengan VO dikurang G kalikan T. Kenapa nih negatif? Karena pada saat naik ya, pada saat naik itu berlawanan dengan arah gravitasi. Arah gravitasi kan arahnya ke bawah, G-nya. Makanya di sini tandanya minus ya. Nah, pada ketinggian maksimum ya, VT-nya itu sama dengan 0. Kenapa 0? Jadi pada saat dia sebelum balik ke bawah itu kecepatannya berhenti sesaat ya, berhenti sesaat, artinya V-nya itu adalah 0. Baru nanti dia balik lagi ke bawah. Nah, berarti nanti VT-nya ini adalah 0. VO-nya ditanyakan. Dikurang G-nya pakai 10 ya. 10 dikali dengan T-nya 4. Berarti 0 sama dengan VO dikurang 40. 40-nya kita pindahin sama dengan VO. Nah, ketemu jadi ya VO. Nah, VO sama dengan 40 meter per sekon. Ya. Jadi VT-nya kita isikan 0 ya. Kemudian VO-nya kita cari karena yang ditanyakan. G-nya pakai 10, T-nya 4. Nanti ketemunya adalah 40 meter per sekon. Kemudian yang B. Yang B adalah yang ditanyakan tinggi maksimum. Nah, pada gerak vertikal ke atas, jadi pada gerak vertikal ke atas untuk mencari tinggi maksimum, kita menggunakan persamaan VO dikali T dikurang setengah G dikali T kuadrat. Kita menggunakan
persamaan ini. Ya, ini untuk mencari tinggi maksimum. Nah, berarti nanti H max-nya sama dengan VO-nya kan tadi udah ketemu nih, yaitu 40. Berarti 40 dikali T-nya tadi 4. Berarti 40 dikali 4 dikurang setengah, G-nya 10 ya. G-nya tadi pakai 10 ya. Dikali T-nya 4 kuadrat. Sama dengan 40 kali 4 160 dikurang, ini kita bagi dulu ya, hasilnya 5 ya. Berarti 5 kali 16, ini 5 dikali 16. Berarti 160 dikurang 5 dikali 16 itu 33, 80 ya. 80. Berarti H max ya, itu adalah 80 meter. Jadi ketemunya H max-nya itu adalah 80 meter. Mudah ya. Ini untuk soal yang pertama. Kemudian kita lanjut soal yang kedua. Dan nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain, silakan kalian putar ulang videonya. Kemudian di bagian mana yang mau kalian tanyain ya. Kemudian yang nomor 2. Sebelah peluru ditembakkan vertikal ke atas dari permukaan bumi dengan kecepatan awal 30 meter per sekon. Kita gambarkan dulu ya yang nomor 2. Gambarnya ini kurang lebih sama dengan yang tadi ya. Karena ini ditembakkan vertikal ke atas. Jadi kalau kita gambarkan, sebentar. Nah, ini ada peluru. Kita tembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awalnya adalah 30 meter per sekon. Jika G-nya sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2, tentukan A tinggi maksimum yang dicapai roket. Tadi di situ peluru, tapi ini roket ya. Kemudian yang B-nya waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Nah, kita menggunakan persamaan tadi ya untuk mencari tinggi maksimum. Ya. Kita bisa menggunakan VT kuadrat ya. VT kuadrat sama dengan VO kuadrat dikurang 2G GH. Nah, jadi kita bisa menggunakan persamaan ini. Nah, tinggi maksimum didapatkan dengan syarat VT-nya sama dengan 0. Jadi tinggi maksimum itu dicapai ketika kecepatan akhirnya adalah 0. Jadi pada saat tinggi maksimum VT-nya sama dengan 0. Nah, karena yang ditanyakan adalah hanya, kita tinggal masukkan ke persamaan ini. VT-nya kita isi 0 ya, kemudian VO-nya 30 ya, 30 kuadrat dikurang 2 dikali G-nya 10 dikali dengan H. Nah, ini adalah H max-nya jadinya karena VT-nya sama dengan 0. 30 kuadrat 900, 2 kali 10 20 dikali dengan H max. Yang ini kita pindah ke ruas kiri, jadinya positif ya, 20 H max. 20 H max sama dengan 900. Nah, nolnya kita coret aja. Berarti H max-nya sama dengan 90 kita bagi dengan 2 atau sama dengan 45 meter. Ini adalah ketinggian maksimumnya. Kemudian yang kedua tadi yang ditanyakan adalah waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Nah, untuk waktu mencapai ketinggian maksimum, jadi yang B yang ditanyakan adalah T-nya ya. Nah, untuk mencari waktu untuk mencapai tinggi maksimum.
Jadi waktu untuk mencapai ketinggian maksimum, kita masukkan ke persamaan VT sama dengan VO dikurang G dikalikan T. Kita masukkan ke persamaan ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika tinggi maksimum berarti VT-nya sama dengan 0. Nah, kita masukkan sini. Kita ganti VT-nya dengan 0 sama dengan VO-nya tadi berapa ya? VO-nya. VO-nya 30 ya. VO-nya 30. VO-nya 30 dikurang G-nya pakai 10 dikalikan T. 10T-nya saya pindah ke ruas kiri jadi positif ya. 10T sama dengan 30. Kita bagi, kita coret ya nolnya. Berarti nanti T-nya sama dengan 3 sekon. Udah ketemu. Mudah ya. Ini untuk mencari tinggi waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Ini soal yang nomor 2. Sekarang soal yang nomor 3. Kita lihat soal yang nomor 3. Seorang anak sedang duduk di atas cabang pohon rambutan. Tiba-tiba cabang pohon tersebut patah sehingga anak tersebut jatuh dan mencapai tanah setelah 1,5 sekon. Jadi ini misalkan pohon nih. Nah, ini ada anak nih di sini. Terus dia jatuh. Nah, waktu dari waktu yang ditempuh dari saat anak di atas pohon sampai ke tanah itu adalah 1,5 sekon. Kemudian yang ditanya adalah tinggi cabang pohon. Nah, pada kasus ini adalah gerak jatuh bebas. Jadi ini adalah kasus gerak jatuh bebas. Kenapa gerak jatuh bebas? Jadi gerak jatuh bebas itu syaratnya. Jadi syarat gerak jatuh bebas itu VO-nya sama dengan 0. Jadi namanya jatuh bebas itu tidak jatuhnya itu tidak ada kecepatan awal. Nah, ada ini kan mula-mula di atas pohon nih. Nah, karena di atas pohon berarti dia tidak mempunyai kecepatan ya, kecuali kalau adanya lompat dari pohon ya. Nah, VO-nya 0. Kemudian yang ditanya adalah A-nya. Nah, tinggi pohon tadi berapa ya? Oh, yang ditanya ada A-nya itu adalah tinggi cabang pohon ya. Nah, berarti kita cari dulu VT-nya. Kita cari dulu VT-nya. VT-nya sama dengan atau kalau enggak untuk yang A ya. Untuk yang A kalau kita nggak perlu mencari VT-nya berarti kita pakai rumus yang ini. H sama dengan VO kali T ditambah setengah GT kuadrat. Kita menggunakan persamaan ini untuk mencari ketinggian pohon. Nah, karena VO-nya sama dengan 0, berarti nanti hanya itu langsung aja menjadi setengah G dikali T kuadrat. Nah, langsung kita masukkan sini. Sehingga nanti kalau kita masukkan untuk mencari hanya ya setengah kali 10, T-nya tadi adalah 1,5 ya. 1,5 di kuadrat. Ini kita bagi ya 5. Sehingga nanti 5 dikali dengan 1,5 dikuadratin 2,25. Nah, 2,25 kita kalikan dengan 5. 25, 2, 10, 12, 5, 10, 11. Hasilnya adalah 11,25 meter. Nah, udah ketemu nih. Ini adalah tinggi pohon.
Kemudian yang B, yang ditanyakan adalah kecepatan anak saat membentur tanah. Nah, untuk yang B, ya, karena yang ditanyakan adalah kecepatan saat membentur tanah, kita masukkan ke VT sama dengan VO ditambah G kali T. Kita masukkan ke sini. Nah, karena VO-nya sama dengan 0, berarti nanti untuk mencari VT, langsung aja G dikalikan dengan T. Sehingga nanti VT-nya atau kecepatan ketika dia membentur tanah itu sama dengan 10, G-nya 10 ya, dikali T-nya 1,5. T-nya 1,5 tadi. Mana? Nih, T-nya 1,5. Nah, berarti 10 kali 1,5. Berarti VT-nya sama dengan 10 kali 1,5 sama dengan 15 meter per sekon. Udah ketemu. Mudah ya? Baik, demikian pembahasan soal yang berkaitan dengan gerak vertikal. Semoga apa yang sudah saya bahas di video saya kali ini bisa kalian pahami ya. Jika masih ada yang belum paham atau belum mengerti, silahkan kalian putar ulang videonya. Kemudian kalian tuliskan di bagian komentar di bagian mana dari penjelasan saya yang belum kalian pahami. Baik, saya akhiri. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.